Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Satyawati dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang benang merah Kerajaan Tarumanegara sampai hingga Kerajaan Mataram Hindu. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dimulai pada masa pemerintah Raja Sudawarman. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan ini disebabkan oleh Raja Sudawarman karena kurang peduli tentang masalah yang terjadi di kerajaannya. Pada masa pemerintahan Sudawarman, muncul pesaing Kerajaan Tarumanegara yaitu Kerajaan Galuh. Sebelum terbentuknya Kerajaan Galuh, wilayah itu adalah termasuk Kerajaan Sudawarman. Kerajaan Galuh ini didirikan oleh Tikandayun, cucu dari Kertawarman, Raja ke-8 Tarumanegara. Pada tahun 669, kemunduran kerajaan ini juga nampak pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja ke-12 Linggawarman. Raja Linggawarman tidak memiliki putra, tapi ia memiliki dua putri. Putri yang pertama bernama Minasih yang menikah dengan Tarusbawa, dan putri yang kedua bernama Sobakanca yang menikah dengan Dapuntahyang Srijaya Nasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Tahta jatuh pada Tarusbawa. Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Tarusbawa ingin mengangkat kerajaan kembali seperti masa kejayaannya. Ia pun memimpin seperti masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkediaman di Sundapura. Tarusbawa lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda, lalu ia mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Namun keputusan itu membuat kerajaan Tarumanegara melemah dan kerajaan Galuh memutuskan berpisah dengan Tarumanegara. Pemisahan ini juga didukung oleh kerajaan Kalingga karena saat itu putra mahkota kerajaan Galuh menikah dengan putri dari kerajaan Kalingga. Kejadian itu membuat kerajaan Galuh meminta wilayahnya dibagi agar tidak menyebabkan perang saudara. Tarusbawa pun setuju Citarum sebagai pembatasnya. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih memilih kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada gempuran dari beberapa kerajaan lain yang sangat berpengaruh pada keruntuhan kerajaan ini. Pada tahun 669, kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapuntahyang Syailendra, Raja Sriwijaya, dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Dengan perpecahan tersebut, muncullah kerajaan Sunda Galuh. Berdasarkan naskah cerita yang berasal dari abad ke-16, Putri Ratu Sima yaitu Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Mandinya, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sanaha, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Bratasenawa. Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki cucu yang bernama Sanjaya, yang kelak menjadi pewaris tahta atau menjadi raja kerajaan Galuh atau 723 sampai 732 Masehi. Setelah Ratu Sima mangkat pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja di kerajaan Bumi Mataram, yang bisa disebut di kerajaan Kalingga Utara. Dalam bahasa Sanskerta yang berarti bumi ibu atau ibu pertiwi, dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di kerajaan Medang atau Medang I Bumi Mataram.
Sanjaya adalah pewaris tahta kerajaan Sunda Galuh atau dari ayah Prabu Baratarasena, dan kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Keterangan tentang kerajaan Kalingga. Pada tahun 752, kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan bersama kerajaan Darasraya dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi persaingan kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Parama Santi. Om Santi 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 Om.